Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pecinta iman, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini di hari terakhir dari bulan Al-Muharram, yaitu kita di tanggal 30 Al-Muharram 1444 Hijriah. Kita masih diberikan kemudahan, berikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu ibadah yang mulia, yaitu menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita, melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita masih membahas kitab Nida'atur Rahman li Ahlil Iman. Panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas ayat ke-59 dari surat An-Nisa. Ayat 59 dari surat An-Nisa. Apabila para pecinta al-iman yang memiliki mushaf, dan insyaAllah kita semuanya memiliki mushaf, marilah kita simak bersama-sama pembahasan ayat ke-59 dari surat An-Nisa. Di dalam ayat ini ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang-orang yang beriman. Dan tentunya sebagaimana pembahasan-pembahasan yang sebelumnya, setelah panggilan itu ada perintah atau ada larangan. Kalau isinya perintah, maka kerjakan. Kita kerjakan penuh dengan keikhlasan. Apabila isinya larangan, maka kita jauhi dan kita hindari semaksimal mungkin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sini penulis mengatakan an-nida'us tsani wal isyrun. Panggilan yang ke-22. Di antara panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Beliau yaitu penulis memberikan tema fi wujubi ta'atillahi wa ta'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ulil amri minal mu'minin. Kewajiban mentaati Allah, mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pemimpin dari orang-orang yang beriman. Waraddul mutanazzi fihi ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan mengembalikan perkara-perkara yang diperselisihkan kepada Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Jadi kewajiban mentaati Allah, ya, kemudian mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mentaati para pemimpin kaum muslimin. Dan kewajiban mengembalikan segala macam perselisihan kepada Al-Qur'an dan sunnah. Kita baca ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul
in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dalam ayat ini An-Nisa ayat ke-59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiiullaha wa atiiur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum, dan taatilah ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian berbeda pendapat dalam sesuatu, farudduhu ila Allah, maka kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Al-Qur'an. War Rasul, dan kembalikan kepada Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Para pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita baca apa yang dijelaskan oleh penulis dalam buku beliau ini ketika beliau membahas ayat ini, ayat 59 dari surat An-Nisa, yang tentunya masih berisi panggilan dari Allah kepada orang-orang yang beriman. Di sini beliau mengatakan dalam ayat ini, fal awwal ta'atullahi wa ta'atu rasulihi wa ta'atu ulil amri minal mu'minin wa hum al-umara wal ulama. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Liya'murahum. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman bi amrayni adimaini, dengan dua perkara yang agung. Unitat bihima sa'adatud dunya wal akhirati ma'an. Dalam ayat ini Allah memerintahkan dua hal yang apabila dua hal ini dikerjakan, dilakukan, maka akan mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi dalam ayat ini para pecinta iman, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dua hal yang besar. Dua hal yang agung. Yang apabila kita lakukan, kita praktekkan, ya, kita terapkan, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, terlebih-lebih nanti di akhirat. Apa yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini? Yang pertama, ya, mari kita simak, kita perhatikan redaksi ayat ini. Yang pertama yang Allah perintahkan adalah kata penulis, ta'atullahi wa ta'atu rasulihi, yaitu mentaati Allah, mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ta'ati ulil amri minal mu'minin, dan mentaati pemegang kekuasaan dari orang-orang yang beriman. Ya. Jadi kalau kita mendengar istilah ulil amri, dalam ayat ini Allah berfirman, wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang memiliki kekuasaan di antara kalian. Maka kata para ulama, sebagaimana juga disebutkan oleh penulis, yaitu Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, yang dimaksud dengan ulil amri, wahumul umara wal ulama. Mereka adalah para al-umara, yaitu para pemegang kekuasaan. Wal ulama, dan para ahli ilmu. Ya. Jadi yang dimaksud dengan ulil amri itu adalah orang-orang yang memiliki kewenangan, memiliki kekuasaan, ya, dan juga orang-orang yang memiliki ilmu, yaitu para ulama. Ini perintah yang pertama yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu kewajiban mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mentaati para pemimpin kaum muslimin dari para penguasa dan dari para ahli ilmu. Kemudian yang kedua, di antara perintah yang Allah sebutkan dalam ayat ini, ya, yang ditujukan kepada kita semuanya orang-orang yang beriman, raddul mukhtalafi fihi
wal mutanaza'i alaihi ila kitabillahi wa huwal Qur'anul Karim wa la sunnati rasulihil amin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam taslima. Ya. Kemudian perintah yang kedua yang disebutkan dalam ayat ini adalah mengembalikan, kewajiban mengembalikan perselisihan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi kalau kita berselisih, berbeda pendapat dalam masalah-masalah agama, ya, kalau kita berbeda pendapat, berselisih, maka kembalikan perselisihan itu kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Farudduhu ilallahi war Rasul. Maka kembalikan itu kepada Al-Quran. Dan kembalikan perselisihan itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahulu di zaman sahabat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ketika para sahabat berselisih pendapat dalam sebuah permasalahan, mereka langsung bertemu Nabi dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, sudah wafat, maka apabila terjadi perselisihan di antara kaum muslimin dalam urusan-urusan agama, maka dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dikembalikan kepada hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau menjelaskan, wa ilaika bayanu wajhi sa'adati fima amara Allah bi ta'atihi wa raddu ilaihi. Ya. Marilah kita perhatikan kenapa kok bisa dalam ayat ini apabila kita laksanakan mentaati Allah, kemudian mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mentaati para pemimpin, itu bisa mendatangkan kebahagiaan. Ta'atullahi azza wa jalla wa ta'atuhu ta'ala tatahaqqaqu bi fi'lil amri wa tarkin nahyi. Mentaati Allah itu bagaimana? Ya. Kita orang beriman. Ya, kita punya iman. Kita punya keyakinan bahwasanya Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, memberikan nikmat yang tidak terhitung jumlahnya kepada kita, ya, dan kita akan kembali kepadanya. Wa inna ilaihi raji'un. Maka kewajiban bagi kita semua adalah mentaatinya. Ya, mentaati Allah itu dengan apa? Dengan melaksanakan perintah-perintahnya, wa tarkin nahyi, dan menjauhi larangan-larangannya. Ya, ini pegang dalam kehidupan kita. Pegang erat-erat. Apabila Allah memerintahkan kita sesuatu, lakukan. Ya, apabila Allah melarang kita dari suatu hal, tinggalkan. Ya, ini apa? Konsekuensi kalau kita beriman. Ya, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita laksanakan perintah-perintahnya dan kita jauhi larangan-larangannya. Beliau mengatakan, penulis mengatakan, wala farqa baina ma kana minal amri lil wujub wa ma kana lin nadbi wal irsyad. Ya. Dan tidak ada bedanya apakah perintah itu hukumnya wajib atau perintah itu sekedar anjuran. Ya. Maka kalau sudah datang perintah, maka kerjakan. Kalau apalagi perintah itu wajib. Ya. Apalagi kalau perintah itu apa? Wajib. Salat 5 waktu. Itu wajib. Ya, maka kerjakan. Jangan cari alasan ini, alasan itu, akhirnya kita nggak sholat. Puasa Ramadan itu wajib. Ya. Ini kalau kita belajar ilmu agama itu untuk diamalkan. Bukan untuk sekedar pengetahuan. Ya. Wala farqa beliau mengatakan wa kadzalika nahyu wala farqa baina ma kana minhu litahrim wa ma kana lil karaha. Begitu pula dalam masalah larangan. Apabila Allah melarang kita dari suatu hal, suatu perbuatan, suatu ucapan, suatu tindakan, maka tinggalkan, jauhi larangan tersebut, hindari. Jangan mendekatinya. Ya. Entah itu larangannya bersifat haram atau bersifat makruh atau dibenci. Wa dzalika anna Allah ta'ala la ya'muru wa la yanha illa min ajli ikmal ibadihi wa is'adihim wa ib'adi syaqawati anhum wal khusrani fil hayatain. Li'annahu rabbahum wa waliyahum wa laysa fi hajatin ilaihi. Para pecinta iman yang Allah muliakan, apabila ya kita merenung
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan beberapa macam perintah. Allah memerintahkan kita ini, Allah memerintahkan kita salat, Allah memerintahkan kita zakat, Allah memerintahkan kita puasa, Allah memerintahkan kita berbakti sama orang tua, Allah perintahkan kita berbuat baik sama tetangga, Allah melarang kita dari perbuatan syirik, Allah melarang kita dari riba, Allah melarang kita dari zina. Seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, apabila kita kerjakan, itu untuk kebaikan kita. Itu untuk apa? Maslahat diri kita. Bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya. Allah Maha Sempurna, Allah Maha Cukup. Allah enggak butuh sama hambanya. Allah enggak butuh sama makhluknya. Dan kita semuanya ini, manusia, jin, seluruh makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Allah melarang kita dari suatu perbuatan, suatu ucapan, kemudian kita menjauhi perbuatan yang dilarang tersebut, maka itu untuk kebaikan kita. Ya, untuk maslahat diri kita, untuk kebahagiaan kita. Di sini menulis li'anna rabbahum wa waliyahum, karena Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan kita, Allah yang Maha tahu apa yang membuat kita bahagia dunia dan akhirat. Dan Allah Maha tahu apa yang membuat kita sengsara, celaka dunia dan akhirat. Maka kalau datang perintah Allah, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ya, lakukan, kerjakan. Ini untuk kebahagiaan kita, untuk kepentingan kita. Ya. Penulis mengatakan walaisa fi hajatin ilaihim, Allah enggak butuh sama kita semuanya, ini enggak butuh. Wa min huna fa innahu la ya'muruhum illa bima yuhaqqiqu sa'adatahum wa kamalahum wa la yanhahum illa amma yusabbibu syaqa'ahum wa khusranahum fid darain. Tidaklah Allah memerintahkan kita dengan suatu perintah kecuali di situ ya ada kebahagiaan kalau kita kerjakan. Dunia dan akhirat, ada ketenangan. Ya. Ada kenyamanan hidup. Begitu pula ketika kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, itu akan mendatangkan ketenangan hati, kebahagiaan yang tidak ternilai harganya. Kemudian beliau mengatakan, wa min huna ayyuhal qari'ul karim, wajaba an ta'lam anna ma'rifata awamirillahi ta'ala wa ma'rifata nawahihi min awjabil wajibat wa alzamiha. Ya. Wa anna man lam ya'rif dhalika la yumkinu an yuti Allah bi halin min al-ahwal. Fahuwa idan khasirun la mahalata fid dunya wal akhirah falnadkhul hada wa nu'allim al-mu'minin bihi. Jadi ketika kita sudah paham, kita ingat kewajiban kita itu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mentaati Allah itu dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dan kita tidak akan tahu apa saja perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, apa saja larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan menuntut ilmu. Ya. Kecuali dengan apa? Menuntut ilmu, belajar. Ya. Kita tahu riba itu haram, jenis-jenis riba itu apa? Itu dari mana ya? Dari dengan belajar. Dengan belajar ya, kemudian semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan belajar. Minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi janganlah kita bermalas-malasan dalam menuntut ilmu, terus kita belajar supaya kita tahu apa saja perintah yang Allah berikan yang tertuju kepada kita dan apa saja larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan itu sekali lagi untuk kebahagiaan kita. Untuk kepentingan kita 100%. Ini marilah kita camkan bersama-sama, kita tidak akan mungkin tahu apa saja perintah-perintah Allah, apa saja larangan-larangannya kecuali dengan apa tadi? Dengan belajar. Dan juga para pecinta iman, setiap pagi dan petang itu kita membaca apa sih? Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Orang kalau kita ridho, kita rela, kita nerima Allah sebagai Tuhan kita, maka laksanakan perintahnya. Jauhi larangan-larangannya. Cari kecintaannya, apa saja sih hal-hal yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Cari tahu apa saja yang mendatangkan kemurkaannya supaya kita jauhi.
Ya, ini konsekuensi kalau kita mengucapkan dengan penghayatan raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Tuhan. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh penulis. Ta'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hiya ka ta'atillahi ta'ala la tahaqqaqu illa bi ma'rifati awamirihi wa nawahihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kewajiban yang lain setelah mentaati Allah adalah mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa-apa yang beliau perintahkan, laksanakan. Ya, terlebih-lebih perintah Rasul yang wajib. Karena perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib dahulukan, kemudian yang sunnah. Ya. Kemudian apa-apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya apa-apa yang dilarang oleh beliau alaihi salatu wasallam, maka jauhi. Hindari. Ya. Jangan mendekat-dekat dari larangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam ayat yang lain disebutkan ya dalam ayat yang lain wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Dan kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad peringatan yaitu Al-Qur'an. Litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Ya. Jadi kita enggak tahu bagaimana tata cara salat kecuali dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu bagaimana tata cara haji, tata cara umrah, kecuali dengan petunjuk dan tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini di antara kandungan dari ayat ini, ayat ke berapa tadi? Ayat ke-59 ya dari surat An-Nisa, kewajiban mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kita enggak akan tahu apa saja perintah beliau sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan apa? Menuntut ilmu, dengan belajar. Terus kita belajar. Ya. Karena belajar menuntut ilmu tidak ada batasan umur. Ya, sampai kita meninggal, sampai kita diwafatkan, maka kita tetap berstatus thalibul ilmi, yaitu penuntut ilmu. Ya, ini status yang enggak boleh kita lupakan. Kita ini penuntut ilmu. Ya, penuntut ilmu itu harus menyediakan waktu untuk belajar. Harus menyediakan waktu, perlu menyediakan waktu untuk belajar. Sebagaimana kita menyediakan waktu untuk olahraga, kita menyediakan waktu untuk rekreasi bareng keluarga misalnya. Ya, kita ya harus menyediakan waktu untuk menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu kita akan tahu ya mana saja perintah-perintah Nabi alaihi salatu wasallam dan mana saja larangan-larangan beliau. Ya, kalau kita ngaku cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasul, kalau sudah ada perintah dari beliau dalam hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang hasan, ya atau yang semisalnya, maka kerjakan. Ya, maka kerjakan. Itu akan mendatangkan apa tadi? Mendatangkan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman hidup di dunia ini sebelum di akhirat. Kemudian beliau mengatakan, penulis mengatakan rahimahullahu taala, ta'atu ulil amri minal mu'minin. Di antara kandungan ayat ini adalah kewajiban mentaati pemimpin kaum muslimin. Ya. Id amara ta'ala biha fi hadan nida. Allah perintahkan, Allah sebutkan dalam ayat ini, wa ulil amri minkum, dan penguasa di antara kalian. Penulis yaitu Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan, wa qayyada minkum, dan pemimpin di antara kalian. Yakhruju bihi ta'atul kafir. Maka keluar dari ayat ini kalau penguasa itu adalah orang yang kafir. Penguasa itu orang yang kafir atau non-muslim. Ya, idla ta'ata li hakimin kafirin. Tidak ada ketaatan bagi pemimpin yang kafir illa fi halatil ikrahi syadid, kecuali kalau kita dipaksa dengan paksaan yang berisi ancaman misalnya. Ya. Al-muqtadi lil qatli au asyadil adab. Kalau kita diancam dibunuh atau disiksa, dipenjara, maka dalam hal ini kita mentaati dengan penuh keterpaksaan. Ya. Namun ayat ini wa ulil amri minkum di sana adalah orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman.
Dan sebagai seorang mukmin, orang yang beriman, yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka jangan kita lupa mendoakan para pemimpin kita. Pemimpin-pemimpin kita yang muslim, doakan mereka. Ya, supaya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena amanah itu kan berat. Jangankan jadi pemimpin sebuah kabupaten atau sebuah kota, ya kita jadi pemimpin keluarga saja luar biasa. Tanggung jawabnya itu berat. Amanahnya itu berat. Apalagi jadi pemimpin provinsi, pemimpin negara. Ya, ini di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mendoakan para pemimpin. Pemimpin muslim itu didoakan. Ya, dengan doa yang tulus. Kita nggak tahu siapa di antara kita yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini di antara hal-hal penting, yaitu mentaati para pemimpin kita, ya, yang mukmin, yang muslim, dalam kebaikannya, bukan dalam kemaksiatan. Kemudian wa ulil amri yatanawalul umara wal ulama. Yang dimaksud dengan orang-orang yang memiliki kewenangan adalah para pemegang kekuasaan, wal ulama, dan para ahli ilmu, wal walidain, dan kedua orang tua, wal murabbin as-solihin, dan para pendidik, ya, para guru yang soleh. Illa anna ta'atahum laysat mutlaqatan bal hiya muqayyadatan bil ma'ruf. Ya, jadi bahkan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam buku beliau ini, yang dimaksud dengan ulil amri itu para penguasa, para ahli ilmu, dan orang tua, kedua orang tua, para pendidik, kemudian para pendidik dan para guru. Ya. Jadi kalau kita punya guru dan kita punya orang tua kita memerintahkan kita untuk kebaikan yang tidak bertentangan dengan Islam, maka kita kerjakan, kita laksanakan. Kita punya guru, punya ustadz, punya dosen, memerintahkan kita kepada sesuatu yang tidak bertentangan dengan Islam, maka kerjakan. Ya, laksanakan. Ya, ini cakupan dari wa ulil amri minkum, kata beliau. Faman amara minhum bil ma'ruf wa huwa ma'arafahu syari'u salihan nafian aw daran fasidan fa hadha alladhi amara bihi al-amir aw al-alim aw al-walid aw al-murabbi as-salih tajibu fihi ta'atu fi'lan aw tarkan. Kalau pemerintah kita, pemimpin kita, ya, memerintahkan kepada kebaikan, maka kita kerjakan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Apabila penguasa kita, pemimpin kita, ahli ilmu di antara kita melarang dari sebuah perbuatan, ya kita taati selama tidak bertentangan dengan syariat-syariat Islam. Kemudian wa min huna fa ta'atu ulil amri la tajibu illa fi ma kana ma'rufan fi syar'i ma'muran bihi aw manhiyan anhu. Ya. Jadi ketaatan kepada pemimpin, ketaatan kepada penguasa itu tidak secara mutlak. Ya. Tapi ada ikatannya, ada syaratnya selama perintah itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Kemudian beliau menyebutkan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'ani faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati diriku, kata Nabi alaihi salatu wasallam, faqad ata Allah, maka dia telah taat kepada Allah. Wa man asani faqad asawwa. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Wa man yuti'il amira faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati pemimpin, maka dia telah mentaatiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man ya'sil amira faqad asani. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpin, kepada penguasa, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Ya. Kemudian penulis juga Syekh Abu Bakar membawakan wa fil walidaini yaqulu ta'ala wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya.
Surat Luqman ayat 15. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan tentang kedua orang tua. Wa sahibhuma. Dan bergaulah dengan keduanya, dengan kedua orang tua, dengan cara yang baik. Ya. Di antara cara yang baik untuk bergaul dengan orang tua adalah mentaati perintah kedua orang tua kita. Selama perintah itu tidak berisi kemaksiatan atau kemungkaran. Di antara cara bergaul yang baik kepada orang tua adalah menjauhi larangan-larangannya. Kalau orang tua kita melarang kita pulang larut malam, ya kita turuti. Karena larangan itu tidak bertentangan dengan Islam. Ya, kalau misalnya orang tua kita melarang nyetel murotal dengan kencang, ya kita turuti. Kalau kita mendengarkan murotal, ya jangan terlalu kencang-kencang misalnya. Cukup diri kita yang mendengarkan. Jadi sampai dalam masalah orang tua ini dicantumkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi tentang pentingnya mentaati keduanya. Ya. Wal amru tsani, adapun perkara yang kedua. Jadi dalam ayat ini An-Nisa 59, yang pertama tadi kewajiban mentaati Allah, ya, kewajiban mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian kewajiban mentaati para pemimpin, para penguasa, para ahli ilmu, ya. Para ahli ilmu di sini tentunya seorang ahli ilmu yang bertakwa, ya, ahli ilmu yang rabbani, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, al-ulama ar-rabbaniyun. Ya, bukan ahli ilmu yang rusak akidahnya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, fa huwa raddul mukhtalafi fihi ilal kitabi was sunnah wa huwa raddun wajib. Ya, jadi kalau terjadi perbedaan pendapat, terjadi perselisihan, kewajiban orang yang beriman itu apa? Ya, dalam ayat ini Allah sudah memberikan penjelasan. Fa in tanaza'tum fi syai'in. Kalau kalian berselisih dalam sesuatu, farudduhu ila Allah. Maka kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an ini kan pedoman hidup. Pedoman hidup ini. Ya. Jadi Al-Qur'an bukan hanya untuk dibaca. Iya, dibaca itu dapat pahala. Iya, benar dapat pahala. Tapi bukan berhenti di situ. Bagaimana Al-Quran ini bisa kita jadikan pedoman hidup. Dan harus kita jadikan pedoman hidup. Mulai kita bangun tidur, sampai kita tidur lagi di malam hari. Maka Al-Quran ini harus tercermin dalam kehidupan kita. Ya, tercermin dalam aktivitas kita sehari-hari. Kalau kita berbeda pendapat, farudduhu ila Allah. Maka kembalikan kepada Allah, Rasul, dan kembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cari tahu hadis-hadis beliau. Ya. Bagaimana kalau kita orang yang awam? Kita misalnya kalau berselisih pendapat, kita bingung kalau harus kita cari dalilnya di Al-Qur'an, bingung. Kalau kita berselisih pendapat, kemudian kita cari dalilnya dari hadis, kita nggak bisa. Maka kembali kepada fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah kepada orang-orang yang memiliki ilmu. Ya. Jadi perbedaan pendapat itu wajar ada. Ya, karena pemahaman satu orang dengan orang lain itu beda. Ya, pemahaman satu orang dengan orang lain itu beda. Maka yang penting bagaimana sikap kita kalau terjadi perselisihan, itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi perbedaan pendapat itu nggak bisa kita hindari. Nggak bisa kita ingkari. Ada perbedaan pendapat itu ada. Perselisihan pendapat itu ada. Yang satu mengatakan wajib. Yang satu mengatakan sunnah. Yang satu mengatakan ini halal. Yang satu lagi mengatakan ini haram. Ini nggak boleh. Oh. Akhirnya kan kita bingung. Maka kalau kita bingung, kembalikan kepada faruddu ilallahi wa rasul. Kemudian di sini beliau mengatakan, ya, farudduhu ilal Qur'ani was sunnatin nabawiyyatis sahihah.
Ya. Kalau kita terjadi perbedaan pendapat, maka sikap kita adalah mengembalikan perselisihan itu kepada Al-Quran dan Sunnah as-sahihah. Walladhi yaqumu bitahqiq wal ma'rifati humul ulama. Ya. Kalau kita nggak punya ilmu akan hal itu, maka kembalikan kepada ulama, kepada para ahli ilmu. Ulama usyar'i al-fuqaha al-arifuna bil kitabi was sunnah. Ya. Jadi kembalikan permasalahan kita kepada para ahli ilmu. Ada masalah keluarga, masalah waris, ya masalah hibah, masalah utang piutang, jual beli. Maka kembalikan kepada ahli ilmu. Kembalikan kepada orang-orang yang memiliki ilmu. Ya. Lal juhal, jangan bertanya kepada orang yang bodoh. Ya. Jangan bertanya kepada sembarang orang. Kalau kita sakit ya, ini dalam masalah dunia. Kalau kita sakit, ini kita sakit. Kan nggak mungkin kita sakit ini tanya kepada sembarang orang kan? Malah fatal. Kita tanyanya kepada siapa? Kepada dokter yang punya ilmu, punya izin praktek. Ya, itu dalam masalah duniawi. Nggak dalam masalah agama, masalah akhirat. Masa kita tanya kepada sembarang orang? Kan nggak mungkin. Tanya kepada orang-orang yang berilmu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walladzina la ilma lahum hatta walau kanu al-hakimin. Jangan bertanya kepada orang-orang yang tidak punya ilmu. Walaupun mereka punya kedudukan, punya jabatan. Ya bisa jadi orang punya jabatan di sebuah wilayah, tapi orang ini minim ilmu. Enggak menutup kemungkinan orang punya jabatan, punya kedudukan. Ya. Tapi orang ini ilmu agamanya minim. Jangan bertanya kepada orang yang seperti ini. Wa qauluhu ta'ala, dalam ayat ini tadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Syekh Abu Bakar mengatakan fihi isyaratun afsahu min ibaratin wahya anna alladziina yarfuduna radda ilal kitabi was sunnah fi makhtalafa fi hukmihi ma hum bil mu'minina billahi wal yaumil akhir. Ya. Jadi kalau kita benar-benar punya iman kepada Allah, kemudian di antaranya juga iman kepada hari akhir. Kalau benar-benar kita beriman, jadi rukun iman itu kan semuanya penting. Mulai dari rukun iman kepada Allah sampai iman kepada takdir. Ya, rukun iman kan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Ya. Dari 6 rukun iman ini yang sering yang terkadang sering disebutkan itu iman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Seperti dalam ayat yang sedang kita bahas, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka kalau apa sih konsekuensinya kalau kita benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir? Konsekuensinya adalah kita mengembalikan perselisihan itu kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Iman kepada Allah seperti yang kita bahas di awal, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan fasilitas kepada kita. Kita lahir ke dunia nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Allah berikan kita ilmu, Allah berikan kita ini dan itu. Ya. Kemudian iman kepada hari akhir, bahwasanya setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan ada balasannya. Ya. Ada balasannya. Tidak ada yang sia-sia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal seberat biji sawi dari kebaikan, maka dia akan melihat hasilnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kejelekan, kemaksiatan, dosa seberat biji sawi, maka dia akan melihat hasilnya, melihat balasannya. Ya. Jadi iman kepada hari akhir itu akan menuntun kita untuk berkata-kata yang benar, bersikap yang benar,
dengan meyakini setiap apa yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Kalau itu kebaikan nggak akan sia-sia. Ya. Maka ini akan kita hati-hati dalam melihat, hati-hati dalam mendengar, hati-hati dalam berkomentar, hati-hati dalam menulis. Ya, yang suka nulis status misalnya, hati-hati semuanya. Nggak akan ada yang hilang, semuanya itu akan ada. Di buku catatan amal itu ada. Nggak akan ada yang terluputkan. Ya. Jadi kalau di zaman kita itu ada CCTV, maka di sana ada yang lebih dahsyat lagi dari CCTV itu ada. Ya, malaikat yang mengawasi dan mencatat. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu ucapan, tidak ada suatu kata yang dikatakan kecuali ada yang mengawasi dan mencatat. Ini kalau kita benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Kemudian dalam ayat ini Allah sebutkan dalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya. Dan hal itu lebih baik akibatnya, ya. Dan lebih baik ujungnya. Ini tadi An-Nisa ayat 59. Dan kita tambahkan, nanti para pencinta iman bisa menyimak di An-Nisa ayat 65. Ini ada hubungannya dengan pembahasan kita. Ya, kita sebutkan satu ayat di An-Nisa juga masih di surat yang sama, tapi di ayat yang lain. Karena ayat ini juga berkaitan dengan apa yang sedang kita bahas. An-Nisa ayat ke-65. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Tuhanmu, ya, la yu'minun. Mereka tidak beriman dengan keimanan yang sesungguhnya hatta yuhaqqimuka, sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad, ya, hatta yuhaqqimu fima shajara bainahum. Sampai engkau, mereka, orang-orang itu menjadikan engkau sebagai hakim dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Ya. Jadi kalau di kita saat ini, kalau terjadi perselisihan, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada Sunnah. Ya. Kembalikan kepada Sunnah. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap apa yang kau putuskan. Ya. Jadi kalau kita sudah datang hadisnya sahih, mengatakan ini wajib, ini haram. Kalau ini perintah wajib, maka kerjakan. Ya. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraj. Jadi tidak ada rasa berat. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu akan hukum sesuatu ini haram, ya wis tinggalkan. Enggak ada rasa berat. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dan mereka menerima sepenuhnya. Ya. Jadi orang yang beriman itu tidak ada rasa berat dalam hati. Kalau sudah tahu ini perintah Allah, ini perintah Rasul, maka dengan gembira, dengan senang dia laksanakan. Tidak ada rasa berat. Ya. Kalau sudah tahu ini larangan Allah, ini larangan Rasul, ini haram, maka tinggalkan, jauhi, tidak ada rasa berat di situ. Dan kita pasrah. Wa yusallimu taslima. Ya, kita pasrah, kita taat, kita manut, kita patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan kita menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini para pecinta iman yang berbahagia, satu ayat di An-Nisa di 59 yang di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita dengan dua hal. Mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mentaati para pemimpin kaum muslimin dan para ahli ilmu di antara mereka, dan mengembalikan segala macam perselisihan kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu akan mendatangkan kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.